Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Tiara Aulia, NIM 0314232026. Mata kuliah Filsafat Bahasa. Selanjutnya, latar belakang dari materi ini adalah filsafat hermeneutika yang menekankan pemahaman terhadap teks dan konteks. Telah berkembang sejalan dengan pemikiran para filsuf termuka. Salah satu tokoh penting dalam aliran ini adalah Wilhelm Dilthey yang mencoba menghubungkan ilmu pengetahuan alam dengan ilmu humaniora. Dilthey berpendapat bahwa pemahaman manusia tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial dan historis. Selanjutnya, pengertian hermeneutika menurut Wilhelm Dilthey. Hermeneutika umumnya dipahami sebagai seni dan ilmu menafsirkan tulisan-tulisan berwenang, terutama kitab suci, yang setara dengan tafsir. Selain itu, hermeneutika juga dilihat sebagai filsafat yang memfokuskan kajiannya pada pemahaman terhadap pemahaman. Pemahaman pemahaman tersebut adalah pemahaman teks, khususnya yang berasal dari konteks waktu, tempat, dan situasi sosial yang asing bagi pembacanya. Istilah ini sering dikaitkan dengan Hermes, tokoh mitos Yunani yang berfungsi sebagai perantara antara Dewi Zeus. Sejarah hermeneutika. Pijakan awal pembahasan hermeneutika dapat ditemukan dalam karya Aristoteles yang berjudul Peri Hermeneus. Dalam buku ini dijelaskan bahwa kata-kata yang kita ucapkan adalah simbol dari pengalaman mental kita. Sementara kata-kata yang kita tulis merupakan simbol dari ucapan tersebut. Penjelasan ini menjadi dasar bagi pembahasan hermeneutika pada masa klasik. Pengakuan hermeneutika sebagai alat pemahaman tidak dapat dipisahkan dari perkembangan pemikiran tentang bahasa dalam tradisi Yunani. Bahasa dan hermeneutika saling terkait. Bahasa menjadi penting bagi hermeneutika sebagai medium, sedangkan hermeneutika juga esensial bagi bahasa karena berfungsi sebagai metode untuk memahami bahasa itu sendiri. Selanjutnya, hermeneutika menurut Wilhelm Dilthey sebagai alat interpretasi karya sastra. 1. Pengalaman Erlebnis. Istilah pengalaman berasal dari pemikiran hermeneutika menurut Wilhelm Dilthey pada abad ke-19 merupakan periode yang ditandai oleh mazhab positisme dan ilmu pengetahuan yang dipelopori oleh Auguste Comte. Positisme adalah sebuah filsafat yang berpegangan pada keyakinan bahwa satu-satunya pengetahuan yang sah adalah yang berasal dari pengalaman fisik yang nyata. Pengetahuan semacam ini hanya dapat diperoleh melalui pengembangan teori-teori dengan metode ilmiah yang ketat, sehingga spekulasi metafisik dihindari. Positisme dalam pengertian ini sudah ada sejak zaman Yunani kuno, di mana pemikiran ini menegaskan bahwa yang diketahui adalah hal-hal yang faktual dan positif. Pemikiran hermeneutika menurut kesimpulan yang dapat kita petik dari materi yang saya paparkan tadi adalah bahwasannya aliran filsafat hermeneutika menurut Wilhelm Dilthey adalah
bahwa hermeneutika berfokus pada pemahaman teks dan konteks dalam kaitannya dengan pengalaman hidup manusia. Delde menekankan pentingnya konteks sosial dan historis dalam proses pemahaman, serta menyoroti perbedaan antara ilmu pengetahuan alam dan ilmu humaniora. Ia percaya bahwa untuk memahami suatu teks secara mendalam diperlukan penghayatan terhadap kondisi yang melatar belakanginya, sehingga hermeneutika menjadi metode yang esensial dalam memahami makna. Kesimpulan yang dapat kita petik dari materi yang saya paparkan tadi adalah bahwasannya aliran filsafat hermeneutika menurut Wilhelm Dilthey adalah bahwa hermeneutika berfokus pada pemahaman teks dan konteks dalam kaitannya dengan pengalaman hidup manusia. Dilthey menekankan pentingnya konteks sosial dan historis. Baik, selanjutnya, quotes yang dapat saya sampaikan adalah, kesuksesan adalah hasil dari usaha kecil yang dilakukan berulang kali. Jadi, teman-teman sekalian jangan takut untuk mencoba hal-hal baru. Jadi, jika Anda merasa gagal, teruslah mencoba hingga Anda mencapai kesuksesan yang ingin Anda capai. Baik, selanjutnya, quotes yang dapat saya sampaikan adalah, baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga teman-teman dapat mengambil ilmu yang saya paparkan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.